Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Rubita dari kelas 10 DKV 1 akan presentasi tentang teks negosiasi. Sebelum itu, apakah teman-teman mengetahui apa sih itu teks negosiasi? Baik, dari topik pembahasan kita kali ini ada pengertian, definisi, struktur, dan juga contoh percakapan sesuai struktur. Yang pertama, ada pengertian negosiasi. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu negosiasi, akan saya jelaskan. Teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, ada definisi dan karakteristik. Di definisi dan karakteristik ini ada berbagai macam. Yang pertama ada melibatkan dua pihak atau lebih. Contohnya negosiasi antar pengusaha, negosiasi antar HRD dan calon karyawan perusahaan, atau negosiasi antara ketua OSIS dan kepala sekolah berkaitan dengan kegiatan sekolah. B. Menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut diperoleh berdasarkan tawar-menawar yang telah dilakukan kedua belah pihak. C. Menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah. Terkadang, kesalahan yang tidak kunjung terpecahkan. Oleh karena itu, negosiasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah mengarah pada tujuan praktis. Tawar-menawar yang dilakukan dalam negosiasi mengarah pada tercapainya tujuan bersama, yaitu keputusan yang saling menguntungkan. E. Mengutamakan kepentingan bersama. Ketika bernegosiasi, kedua belah pihak akan berunding atau melakukan tawar-menawar agar tercapai sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi semua pihak yang terlibat. Maka dari itu, negosiasi harus mengutamakan kepentingan bersama. F. Memiliki ketertarikan dengan rencana yang belum terjadi. Negosiasi dilakukan untuk mencari cara terbaik atau jalan tengah dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau mewujudkan sebuah rencana. Sebelum memutuskan langkah yang akan diambil, terlebih dahulu dilakukan negosiasi. Dengan kata lain, negosiasi merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebelum merealisasikan sebuah rencana. Contohnya, ketika seorang pengusaha roti akan menentukan pihak penyedia bahan baku, dia akan melakukan tawar-menawar dengan calon penyedia bahan baku tersebut. Setelah melalui tahapan perundingan dan mencapai kesepakatan, barulah pengusaha roti tersebut melakukan transaksi. Struktur teks negosiasi. Ada 5 struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Dimulai dari orientasi, memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat, menyampaikan tujuan pertemuan, dan menciptakan suasana yang positif untuk memulai negosiasi. B. Pengajuan. Menjelaskan secara ringkas tujuan atau kebutuhan dari masing-masing pihak, memberikan konteks untuk memahami motivasi di balik negosiasi. C. Penawaran. Masing-masing pihak menyampaikan proposal tawaran atau ide-ide awal mereka untuk mencapai kesepakatan. D. Persetujuan. Tahap di mana pihak-pihak mencapai kesepakatan terhadap poin-poin tertentu, mungkin melalui tawar-menawar atau penyesuaian. Yang E. Penutup. Merangkum kesepakatan yang telah dicapai. Dan di sini teman-teman ada contoh struktur teks. Dari orientasi itu biasanya dimulai dari salam sapaan, selamat pagi, terima kasih telah hadir. Habis itu perkenalan dan juga disambut dengan orang kedua. Selamat pagi, saya baik-baik saja, terima kasih. Saya namanya siapa, dari perusahaan mana, senang bisa bertemu. Dan pengajuan, di pengajuan ini kita bisa lihat teman-teman, pengajuan ini itu membahas potensi kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi tujuan khusus untuk tercapainya negosiasi itu ada di pengajuannya juga. Lalu penawaran. Penawaran ini tentu saja tawar-menawar antara kedua belah pihak. Antara dari ide-ide dari orang-orang, maksudnya kedua belah pihak, dan juga persetujuan. Dan yang terakhir di sini ada penutup. Penutup itu biasanya terima kasih, lalu salam juga. Baik, segitu saja presentasi teks negosiasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.